Tahun 2004 menjadi awal perubahan besar dalam hidup Warto. Pemuda berusia 25 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah itu memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Kalimantan. Keputusan itu bukan karena keinginan berpetualang, melainkan karena keadaan ekonomi keluarganya yang sederhana. Ayahnya hanya seorang petani penggarap, sementara ibunya membantu menambah penghasilan dengan membuat kerupuk yang dititipkan ke warung-warung sekitar desa. Sejak lulus SMA, Warto sudah bekerja serabutan. Ia pernah menjadi buruh bangunan, kuli angkut di pasar, hingga membantu panen padi di sawah milik tetangga. Namun penghasilannya tidak pernah cukup untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Ketika seorang teman mengabarkan adanya lowongan kerja di sebuah perusahaan tambang batu bara di Kalimantan, Warto langsung mendaftarkan diri. Perjalanan menuju Kalimantan menjadi pengalaman pertamanya meninggalkan Pulau Jawa. Setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut, ia melanjutkan perjalanan dengan bus perusahaan menuju lokasi tambang yang berada jauh di pedalaman. Saat pertama kali melihat kawasan tambang, Warto terdiam. Hamparan tanah merah membentang sejauh mata memandang. Truk-truk besar keluar masuk membawa batu bara tanpa henti. Suara mesin alat berat terdengar sejak pagi hingga malam. Debu beterbangan setiap kali kendaraan melintas. Di sekeliling area tambang masih terbentang hutan Kalimantan yang lebat. Perusahaan menyediakan mes untuk para pekerja. Bangunannya sederhana, terbuat dari beton dengan atap seng. Setiap kamar dihuni 4 orang. Warto sekamar dengan beberapa pekerja dari berbagai daerah, mulai dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga warga asli Kalimantan. Hari-hari pertama di tambang terasa berat. Ia harus bangun sebelum matahari terbit. Setelah sarapan sederhana di kantin, seluruh pekerja berkumpul untuk mengikuti pengarahan sebelum berangkat ke lokasi kerja. Sebagai pekerja lapangan, tugas Warto cukup berat. Ia membantu mengawasi jalur angkut batu bara, membersihkan area kerja, serta memastikan tidak ada material yang menghambat alat berat. Cuaca panas, hujan deras, dan lumpur menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Meski melelahkan, Warto tidak pernah mengeluh. Baginya, pekerjaan itu jauh lebih baik daripada menganggur di kampung. Setiap akhir bulan, sebagian besar gajinya selalu dikirim kepada kedua orang tuanya di Jawa. Suatu pagi, ketika sedang mengurus administrasi perlengkapan kerja di kantor operasional, Warto bertemu dengan seorang perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu mengenakan seragam perusahaan berwarna biru tua. Rambutnya diikat rapi. Senyumnya terlihat ramah ketika melayani para pekerja yang datang silih berganti. "Mas, formulirnya belum ditandatangani supervisor," ucap perempuan itu sambil mengembalikan berkas. Warto tersenyum malu. "Oh iya, Mbak. Saya lupa." Perempuan itu ikut tersenyum. "Enggak apa-apa. Setelah ditandatangani baru dibawa lagi ke sini." Warto mengangguk lalu kembali ke lokasi kerja. Sejak hari itu, ia beberapa kali bertemu perempuan tersebut karena urusan administrasi. Lama-kelamaan mereka mulai saling mengenal. Nama perempuan itu adalah Lika. Berbeda dengan kebanyakan pegawai kantor yang terkesan menjaga jarak dengan pekerja lapangan, Lika justru mudah bergaul. Ia sering menyapa lebih dulu ketika bertemu Warto di kantin atau halaman kantor. Suatu sore setelah jam kerja selesai, mereka bertemu di kantin perusahaan. "Lagi nunggu mobil jemput?" tanya Lika. "Iya. Biasanya datang setengah jam lagi." "Kalau begitu duduk saja dulu." Percakapan sederhana itu menjadi awal kedekatan mereka. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Mereka sering makan siang bersama ketika jadwal memungkinkan. Lika sering bertanya tentang kehidupan Warto di Jawa. Sebaliknya, Warto banyak belajar mengenai kehidupan masyarakat Kalimantan dari Lika. Suatu hari Lika mengajak Warto menghadiri pesta adat di sebuah desa tidak jauh dari lokasi tambang. Di sana Warto melihat kehidupan masyarakat Dayak yang masih menjaga tradisi leluhur mereka. Lika menjelaskan berbagai kebiasaan masyarakat setempat dengan sabar. Melihat cara Lika berbicara kepada warga desa,
Warto menyadari bahwa perempuan itu sangat dihormati. Hampir semua orang menyapanya dengan ramah. Bahkan kepala desa sendiri menyambut kedatangannya dengan hangat. Saat itu Warto mengira Lika hanya dikenal karena sering membantu kegiatan sosial perusahaan. Hubungan mereka terus berkembang. Beberapa bulan kemudian, Warto merasa yakin bahwa perempuan itu adalah sosok yang selama ini ia cari. Suatu malam, di tepi sungai dekat mes karyawan, Warto memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Lika, aku serius sama kamu." Lika menatap Warto beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum. "Aku juga." Jawaban singkat itu membuat hati Warto tenang. Mereka resmi berpacaran. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, salah satu rekan kerja bernama Herman menghampiri Warto. "Warto, kamu benar pacaran sama Mbak Lika?" "Iya." Herman menghela napas pelan. "Kamu tahu nggak siapa sebenarnya keluarganya?" Warto menggeleng. "Aku cuma tahu dia kerja di kantor." Herman menatapnya serius. "Dia anak Pak Darmawan." "Memangnya kenapa?" Herman tampak ragu sebelum melanjutkan. "Pak Darmawan itu pengusaha paling kaya di daerah sini. Punya perusahaan kayu, kebun sawit, alat berat, rumah di mana-mana. Orang-orang besar juga kenal sama beliau." Warto terdiam. Ia benar-benar tidak pernah mengetahui latar belakang Lika. Sore harinya ia langsung bertanya kepada Lika, "Kenapa kamu nggak pernah cerita soal keluargamu?" Lika hanya tersenyum tipis. "Aku nggak ingin orang mendekatiku karena kekayaan keluargaku." "Jadi semua itu benar?" Lika mengangguk pelan. "Tapi itu kehidupan orang tuaku. Aku ingin dinilai sebagai diriku sendiri." Jawaban itu justru membuat Warto semakin menghormatinya. Beberapa bulan kemudian hubungan mereka semakin serius. Warto merasa sudah saatnya meminta restu kepada kedua orang tuanya di Jawa. Ia mengambil cuti beberapa hari lalu pulang ke kampung. Kedatangan Warto disambut hangat oleh ayah dan ibunya. Malam harinya, setelah makan bersama, ia menceritakan tentang Lika. Awalnya kedua orang tuanya terlihat senang. Namun suasana berubah ketika Warto mengatakan bahwa keluarga Lika merupakan keluarga terpandang dan sangat kaya. Ayahnya langsung meletakkan gelas teh di atas meja. "Tuh, kamu yakin?" "Iya, Pak." Ayahnya menggeleng pelan. "Bapak bukan melarang kamu menikah." "Lalu kenapa?" "Perbedaan hidup kalian terlalu jauh." Ibunya ikut berbicara. "Nak, orang kaya sering memandang rendah keluarga miskin seperti kita. Tapi Lika berbeda, Bu." "Iya, mungkin Lika baik, tapi keluarganya belum tentu." Warto berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Lika mencintainya dengan tulus. Namun kekhawatiran mereka tidak berubah. Sebelum kembali ke Kalimantan, ayahnya hanya berpesan singkat. "Kalau memang tetap ingin menikah, Bapak tidak bisa memaksa. Tapi ingat, jangan sampai harga dirimu diinjak." Beberapa hari kemudian Warto kembali bekerja. Ia lalu mengajak Lika berbicara. "Aku ingin melamar kamu secara baik-baik." Lika tersenyum bahagia meski wajahnya juga terlihat cemas. "Ayahku pasti menolak. Aku tetap harus mencoba." Pada akhir pekan, Warto datang ke rumah keluarga Lika mengenakan kemeja putih sederhana. Rumah itu jauh lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Halaman luas dipenuhi mobil-mobil mahal. Beberapa orang pekerja sibuk merawat taman. Seorang satpam mengantar Warto masuk ke ruang tamu. Tak lama kemudian ayah Lika datang bersama istrinya dan 3 anak laki-lakinya. Tatapan mereka langsung membuat suasana menjadi dingin. "Ada perlu apa?" tanya ayah Lika tanpa basa-basi. Warto memperkenalkan diri dengan sopan. "Saya datang untuk meminta izin melamar Lika." Belum sempat ia melanjutkan perkataan, salah satu kakak Lika tertawa sinis. "Melamar adik kami?" Ayah Lika memandang Warto dari atas sampai bawah. "Kamu kerja sebagai buruh tambang, kan?" "Saya karyawan lapangan, Pak." "Itu sama saja." Ucapan itu membuat wajah Warto memerah.
Ayah Lika melanjutkan dengan nada tegas. Kamu tidak pantas menjadi bagian keluarga kami. Ibu Lika ikut menyela. Kami sudah menyiapkan calon suami yang sepadan untuk Lika. Salah satu kakaknya berdiri sambil menunjuk pintu. Kalau masih punya malu, silakan keluar. Saat itulah Lika turun dari lantai atas. Ayah, aku mencintai Warto. Diam, bentak ayahnya. Tidak ada laki-laki miskin yang akan menikahi anakku. Lika menggenggam tangan Warto. Kalau begitu aku ikut Warto. Ruangan itu langsung dipenuhi kemarahan. Ayahnya mengancam tidak akan menganggap Lika sebagai anak lagi jika tetap pergi. Namun Lika tidak berubah pikiran. Hari itu juga ia meninggalkan rumah keluarganya, hanya dengan membawa sebuah koper berisi pakaian. Beberapa minggu kemudian mereka menikah secara sederhana di kantor urusan agama dengan dihadiri beberapa teman kerja. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka menyewa sebuah rumah kecil tidak jauh dari lokasi tambang. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan halaman sempit. Bagi Warto dan Lika, rumah itu sudah lebih dari cukup untuk memulai kehidupan baru. Malam pertama setelah mereka menempati rumah tersebut berlangsung tenang. Mereka berbincang tentang harapan membangun keluarga kecil, tanpa memikirkan kebencian dari masa lalu. Namun ketika jarum jam mendekati tengah malam, tiba-tiba terdengar suara, huk, huk, dari atas atap rumah. Suara itu terdengar berat dan berulang kali. Warto keluar sambil membawa senter. Di atas atap, seekor burung hantu hitam berukuran besar sedang bertengger sambil menatap lurus ke arahnya. Matanya memantulkan cahaya merah ketika terkena sorot senter. Burung itu tidak terbang meski Warto bertepuk tangan untuk mengusirnya. Ia tetap diam sambil terus mengeluarkan suara panjang yang membuat bulu kuduk Warto dan Lika meremang. Burung itu baru terbang menjauh beberapa menit kemudian, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sudah hampir 1 bulan Warto dan Lika menjalani kehidupan sebagai suami istri. Rumah kontrakan kecil yang mereka tempati mulai terasa nyaman. Setiap pagi mereka berangkat bekerja bersama menggunakan sepeda motor tua milik Warto. Sore harinya mereka pulang, memasak, lalu menghabiskan waktu berbincang sebelum beristirahat. Mereka berusaha mengabaikan semua penolakan yang pernah datang dari keluarga Lika. Bagaimanapun juga, keduanya percaya bahwa waktu akan membuat hati setiap orang menjadi luluh. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Semuanya bermula ketika Warto mengalami mimpi aneh selama beberapa malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan Kalimantan yang gelap. Pohon-pohon besar berdiri rapat hingga cahaya bulan tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Udara terasa lembab dan sunyi. Di kejauhan berdiri seseorang mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya sama sekali tidak terlihat. Sosok itu hanya berdiri membelakangi Warto. Beberapa detik kemudian, suara berat terdengar memanggil namanya. Warto! Suara itu pelan, tetapi terdengar jelas. Warto mencoba mendekat. Setiap kali jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Warto! Panggilan itu terdengar lagi. Tanpa sadar Warto terus mengikutinya. Semakin jauh ia berjalan, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam yang mengeluarkan bau busuk. Di antara pepohonan terdengar suara orang menangis. Sesekali muncul bayangan hitam berlari melintas di belakang batang-batang pohon. Saat Warto hampir menyentuh sosok berjubah itu, tiba-tiba sosok tersebut menoleh. Yang terlihat bukan wajah manusia. Hanya lubang hitam kosong dengan 2 mata merah menyala. Warto langsung terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat. Lika yang berada di sampingnya langsung memegang bahunya. Mas, kenapa? Warto masih terengah-engah. Aku mimpi lagi. Mimpi yang sama. Warto mengangguk pelan. Itu orang selalu manggil namaku. Lika berusaha menenangkan suaminya. Mungkin cuma karena kamu kecapean. Warto mencoba mempercayai ucapan istrinya. Namun mimpi itu terus datang hampir setiap malam.
Bahkan wajah Warto mulai terlihat pucat karena kurang tidur. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Saat sedang mandi sebelum berangkat kerja, Warto melihat lengan kirinya dipenuhi lebam kebiruan. Ia mengira tubuhnya terbentur alat kerja sehari sebelumnya. Namun ketika diperiksa lebih teliti, lebam itu berbentuk seperti bekas 5 jari tangan. "Lik, lihat ini." Lika menghampiri. "Waktu kemarin ada yang mukul kamu." "Enggak ada." Lika menyentuh bekas itu perlahan. "Mas, ini aneh." Besoknya, lebam itu menghilang. Tetapi muncul lagi di bagian punggung. Lusa berikutnya berpindah ke paha. Semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya lebam. Kadang muncul goresan tipis seperti bekas kuku. Padahal setiap malam Warto tidur bersama Lika. Tidak mungkin ada orang masuk ke rumah mereka. Lika mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Teror berikutnya muncul menjelang tengah malam. Saat sedang menonton televisi, tiba-tiba aroma busuk memenuhi seluruh ruangan. Baunya seperti bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk. Lika langsung menutup hidung. "Mas, bau apa itu?" Warto berdiri mencari sumbernya. Ia memeriksa dapur. Tidak ada makanan basi. Ia keluar rumah membawa senter. Tidak ada bangkai tikus maupun hewan lain. Namun begitu masuk kembali ke rumah, bau itu justru semakin menyengat. Anehnya, sekitar 15 menit kemudian aroma tersebut hilang begitu saja. Keesokan malam kejadian serupa kembali terulang. Lalu malam berikutnya lagi. Selalu datang pada jam yang hampir sama. Sekitar pukul 11 malam. Lika mulai sulit tidur. Setiap kali mencium bau itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara kondisi Warto justru semakin memburuk. Di lokasi tambang, tubuhnya sering mendadak lemas. Suatu siang ketika sedang membantu pemeriksaan jalur angkut batu bara, pandangan Warto tiba-tiba berkunang-kunang. Ia memegang kepalanya. Belum sempat meminta bantuan, darah segar keluar dari mulutnya. Warto langsung jatuh pingsan. Teman-teman kerjanya segera membawanya ke klinik perusahaan. Dokter melakukan pemeriksaan lengkap. Tekanan darah normal. Jantung normal. Paru-paru juga tidak menunjukkan gangguan. Bahkan hasil pemeriksaan darah tidak menemukan penyakit apapun. Dokter hanya menggeleng. "Secara medis, kondisi Bapak baik. Tapi saya muntah darah, Dok." Itu yang membuat kami bingung. Dokter memberikan obat penambah stamina dan menyarankan Warto beristirahat beberapa hari. Namun setelah kembali bekerja, kejadian itu terulang lagi. Kali ini lebih parah. Saat sedang berdiri di dekat alat berat, Warto mendadak batuk keras. Darah kembali keluar dari mulutnya. Tubuhnya limbung sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Sejak kejadian itu, suasana di tempat kerja berubah. Beberapa pekerja mulai membicarakan Warto. Katanya kena kiriman. "Aku dengar tiap malam rumahnya juga bau bangkai. Jangan terlalu dekat sama dia." Awalnya hanya bisik-bisik. Lama-kelamaan mereka mulai menjaga jarak. Saat makan siang, meja yang biasanya ramai kini hanya ditempati Warto seorang diri. Beberapa orang memilih duduk di tempat lain. Ada juga yang sengaja menghindari bekerja satu tim dengannya. Perlakuan itu membuat Warto merasa terasing. Lika hanya bisa menghiburnya. "Jangan dipikirkan. Tapi mereka seperti takut sama aku. Mereka cuma nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi." Suatu malam, ketika mereka sedang makan, Lika tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Mas, ada apa?" "Aku baru ingat sesuatu." Warto menatap istrinya. "Sebelum aku keluar dari rumah dulu." Lika menarik napas panjang. "Kakak keduaku pernah bilang kalau aku tetap menikah sama kamu, kamu bakal menyesal datang ke keluarga kami." "Maksudnya?" "Waktu itu aku kira cuma ancaman biasa." Lika mulai gelisah. Tapi sekarang semuanya terasa aneh. Warto mencoba berpikir tenang. Mungkin cuma kebetulan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan hal yang sama.
Beberapa hari kemudian, seorang tetangga tua bernama Pak Rahman datang berkunjung. Usianya sekitar 70 tahun. Ia sudah tinggal di daerah itu jauh sebelum perusahaan tambang berdiri. Pak Rahman memperhatikan wajah Warto beberapa saat. "Kamu sakit?" Warto mengangguk. Lika lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Pak Rahman mendengarkan tanpa menyela. Setelah beberapa menit, wajahnya terlihat serius. "Ada satu hal yang mungkin perlu kalian tahu." Lika langsung memperhatikan. "Keluarga kalian pernah punya masalah sama siapa?" Lika ragu-ragu sebelum menjawab. "Dengan keluargaku sendiri." Pak Rahman menghela napas. "Orang-orang lama di sini pernah cerita kalau keluarga ayahmu dulu beberapa kali meminta bantuan seseorang." "Bantuan apa?" "Dukun." Ruangan langsung menjadi sunyi. Pak Rahman melanjutkan. "Dukun itu tinggal jauh di pedalaman. Katanya ilmu hitamnya sangat kuat." Lika membeku. "Itu cuma cerita warga atau memang benar?" "Aku tidak pernah melihat langsung. Tapi nama keluarga ayahmu memang sering disebut." Setelah Pak Rahman pulang, suasana rumah menjadi semakin tegang. Malam harinya kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat Lika sedang mencuci piring, gelas yang berada di rak tiba-tiba bergeser sendiri. Awalnya hanya satu. Lalu gelas lain ikut bergeser. Beberapa detik kemudian seluruh gelas bergetar. Brak! Salah satunya jatuh ke lantai tanpa disentuh siapapun. Lika menjerit. Warto segera berlari ke dapur. "Kenapa?" "Itu, gelasnya bergerak sendiri." Warto belum sempat menjawab ketika pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Padahal tidak ada angin. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. "Tok! Tok! Tok!" Suara itu berasal dari ruang tamu. Pelan. Seolah ada seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Warto mengambil senter lalu membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Namun begitu pintu ditutup, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari atas plafon. "Tok! Tok! Tok!" Langkah itu bergerak dari ujung rumah menuju kamar mereka. Lika memegang lengan suaminya dengan gemetar. "Mas, jangan keluar." Mereka hanya bisa saling berdiam sambil mendengarkan suara itu selama hampir 10 menit. Kemudian semuanya kembali sunyi. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Lampu berkedip sendiri. Pintu terbuka tanpa sebab. Suara orang berjalan terdengar hampir setiap tengah malam. Warto mulai kehilangan nafsu makan. Wajahnya semakin kurus. Matanya cekung. Suatu malam rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Ia berlari menuju kamar mandi sambil memegangi perut. "Mas!" Lika mengejarnya. Baru beberapa langkah masuk ke kamar mandi, Warto langsung muntah dengan keras. Awalnya hanya cairan berwarna merah. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan keluar dari mulutnya. Segumpal tanah hitam yang bercampur rambut panjang kusut, serta beberapa paku berkarat jatuh ke lantai kamar mandi. Lika menutup mulutnya sambil menahan jeritan. Sementara Warto hanya menatap benda-benda itu dengan tubuh gemetar, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sejak malam ketika Warto memuntahkan segumpal tanah, rambut, dan paku berkarat, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Ia tidak lagi sanggup bekerja di lokasi tambang. Hampir setiap pagi tubuhnya terasa lemas, kepalanya berputar, dan dadanya sesak seperti ditekan sesuatu yang sangat berat. Perusahaan akhirnya memberikan cuti sakit selama beberapa hari agar ia bisa memulihkan kondisi. Namun semakin lama berada di rumah, gangguan yang dialaminya justru semakin sering terjadi. Lika tidak pernah meninggalkan suaminya sendirian. Ia bahkan mengajukan cuti agar bisa merawat Warto di rumah. Selama beberapa hari itu, ia mencoba mencari berbagai cara untuk menolong suaminya. Ia menemui dokter lain, meminta saran dari tetangga, bahkan mendatangi orang pintar yang direkomendasikan warga sekitar. Namun tidak satu pun mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi, ketika Lika sedang membeli kebutuhan dapur di warung dekat perumahan karyawan,
seorang pria parubaya menghampirinya. Pria itu bernama Balan, seorang operator alat berat yang berasal dari salah satu kampung Dayak di pedalaman. Selama ini ia dikenal sebagai pekerja yang pendiam, tetapi cukup dihormati oleh para karyawan lokal. "Warto bagaimana sekarang?" tanyanya pelan. Lika menghela napas. "Belum ada perubahan." Balan mengangguk pelan seolah sudah menduga jawabannya. "Aku dengar cerita dari Pak Rahman." Lika menatapnya penuh harap. "Kalau memang yang menyerang suamimu bukan penyakit biasa, ada satu orang yang mungkin masih bisa membantu." "Siapa?" "Datok Atu." Lika baru pertama kali mendengar nama itu. "Beliau siapa?" "Tetua adat di kampungku." Balan menatap ke arah hutan yang tampak dari kejauhan. Orang-orang datang kepadanya bukan untuk mencari kekayaan atau kesaktian. Lalu, Datok Atu menjaga ilmu warisan leluhur untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Lika langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada Warto. Meski tubuhnya lemah, Warto menyetujui usulan itu. "Kalau memang masih ada harapan, kita coba." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, mereka berangkat bersama Balan menggunakan mobil bak terbuka milik perusahaan. Perjalanan menuju kampung tempat tinggal Datok Atu memakan waktu hampir 3 jam. Mula-mula mereka melewati jalan tanah bekas jalur pengangkutan batu bara. Semakin jauh dari area tambang, jalan semakin sempit. Pepohonan besar mulai memenuhi sisi kanan dan kiri jalan. Setelah kendaraan tidak lagi bisa melintas, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kayu menyusuri sungai yang airnya berwarna kecoklatan. Arus sungai cukup tenang. Di sepanjang perjalanan terdengar suara burung dan serangga dari dalam hutan. Balan duduk di bagian depan perahu. "Kalau sudah sampai nanti, jangan banyak bicara sebelum Datok Atu bertanya." Warto mengangguk. Sekitar 40 menit kemudian mereka tiba di sebuah dermaga kecil dari kayu. Perjalanan masih berlanjut dengan berjalan kaki. Jalan setapak yang mereka lewati dipenuhi akar pohon besar. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin. Beberapa rumah adat mulai terlihat di kejauhan. Anak-anak kecil berlarian di halaman, sementara beberapa orang tua sedang menganyam rotan. Balan mengajak mereka menuju sebuah rumah kayu yang letaknya agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu tidak besar. Halamannya bersih. Di depan rumah terdapat beberapa ukiran khas Dayak yang sudah terlihat tua. Seorang laki-laki tua sedang duduk di beranda. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Janggutnya panjang. Tubuhnya masih tegap meski usianya diperkirakan lebih dari 70 tahun. Tanpa menunggu Balan memperkenalkan mereka, laki-laki tua itu berdiri perlahan. "Masuklah." Suara lelaki itu tenang. Balan langsung menundukkan kepala. "Datok." Mereka bertiga ikut memberi salam. Datok Atu mempersilakan semuanya duduk di atas tikar rotan. Beliau sama sekali belum bertanya tentang tujuan kedatangan mereka. Namun pandangannya terus tertuju kepada Warto. Beberapa detik kemudian wajah Datok Atu berubah serius. "Kamu sudah terlambat datang." Kalimat itu membuat Warto dan Lika saling berpandangan. Datok Atu bangkit, lalu berjalan mendekati Warto. Beliau mengangkat telapak tangan beberapa sentimeter di depan dada Warto tanpa menyentuhnya. Matanya terpejam selama beberapa saat. Ruangan menjadi sunyi. Tak lama kemudian beliau membuka mata. "Yang menyerangmu bukan penyakit." Lika langsung memegang tangan suaminya. "Datok Atu kembali duduk. Ada orang yang sangat ingin kamu mati." Warto menelan ludah. "Datok, apa saya terkena santet?" Datok Atu mengangguk pelan. "Bukan santet biasa." Beliau meminta sebuah mangkuk berisi air kepada seorang perempuan tua yang berada di dapur. Setelah mangkuk itu diletakkan di hadapan Warto, Datok Atu memasukkan beberapa lembar daun ke dalam air. Beliau mengucapkan doa dengan suara pelan. Beberapa saat kemudian permukaan air mulai bergetar sendiri. Lika membelalakkan mata. Di dalam air perlahan muncul bayangan hitam yang bentuknya tidak jelas. Datok Atu menunjuk ke arah mangkuk. "Itulah yang menempel pada tubuh suamimu."
Beliau kemudian meminta Warto membuka telapak tangan kirinya. Datok Atu memperhatikannya cukup lama. Media santetnya lengkap. Maksud Datok? Tanya Warto. Tanah kuburan. Beliau berhenti sejenak. Rambut. Lalu melanjutkan. Darah. Suasana semakin tegang. Datok Atu menghela napas panjang. Dan benda-benda tajam seperti paku. Lika langsung teringat pada benda-benda yang dimuntahkan Warto malam sebelumnya. Itu benar. Datok Atu mengangguk. Mereka memasukkan semua itu secara gaib. Beliau menjelaskan bahwa santet seperti itu tidak bertujuan membunuh korban dalam satu malam. Korban akan dibuat sakit sedikit demi sedikit. Tubuhnya melemah. Pikirannya terganggu. Lalu organ dalamnya perlahan rusak tanpa penyebab yang bisa ditemukan secara medis. Kalau tidak dihentikan. Datok Atu menatap Warto. Umurmu tidak akan panjang. Wajah Lika langsung pucat. Datok, siapa yang melakukan semua ini? Tetua adat itu terdiam cukup lama. Ia kembali memejamkan mata. Ruangan kembali sunyi. Beberapa menit kemudian beliau membuka mata perlahan. Sumbernya berasal dari orang yang memiliki hubungan darah dengan istrimu. Lika langsung membeku. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak. Datok Atu tidak mengubah jawabannya. Yang mengirim bukan satu orang. Maksud Datok. Ada beberapa orang yang sama-sama menginginkan Warto pergi dari hidupmu. Lika menangis sambil menutup wajahnya. Ia teringat semua penghinaan dan ancaman yang pernah diterima Warto saat melamar dirinya. Selama ini ia berharap keluarganya hanya marah sesaat. Namun kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Warto menggenggam tangan istrinya. Sudah. Lika menggeleng sambil menangis. Ini semua salahku. Bukan. Kalau aku tidak memaksamu menikah denganku. Warto memotong ucapan istrinya. Jangan menyalahkan dirimu. Datok Atu memperhatikan keduanya beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi. Aku akan mencoba menolong. Lika langsung mengangkat kepala. Benarkah, Datok? Aku tidak menjanjikan keberhasilan. Kenapa? Karena santet ini sudah dikirim berkali-kali. Beliau menjelaskan bahwa setiap kali kondisi Warto mulai membaik, pelaku kembali melakukan ritual sehingga serangan terus berulang. Itulah sebabnya penyakitnya tidak pernah selesai. Datok Atu lalu mengambil selembar kain putih dan menyerahkannya kepada Warto. Mulai hari ini, ada pantangan yang harus dipatuhi. Apa saja, Datok? Selama proses penyembuhan, kalian tidak boleh bertengkar. Warto mengangguk. Kalian juga tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam kecuali benar-benar terpaksa. Lika mendengarkan dengan serius. Jangan menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak kalian kenal. Datok Atu kembali melanjutkan. Kalau ada suara yang memanggil nama Warto pada malam hari, jangan pernah dijawab. Beliau juga meminta mereka tidak membuang sisa air doa yang nanti akan diberikan. Air itu harus digunakan untuk membasuh wajah dan tangan Warto setiap pagi. Semua pantangan tersebut harus dipatuhi sampai ritual pemulihan selesai dilakukan. Sementara itu, beberapa puluh kilometer dari kampung Datok Atu, keluarga Lika mulai gelisah. Ayah Lika menerima kabar bahwa Warto masih hidup meski sudah berminggu-minggu mengalami gangguan. Malam itu, ia bersama dua anak laki-lakinya kembali mendatangi sebuah pondok tua di pedalaman. Di dalam pondok telah menunggu seorang dukun tua berpakaian serba hitam. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya. Ayah Lika menjawab dengan wajah kesal. Orang itu belum mati. Dukun tersebut terlihat heran. Itu tidak mungkin. Kenyataannya dia masih hidup. Dukun itu terdiam beberapa saat. Kemudian ia mengambil segenggam abu hitam dan menaburkannya ke dalam tungku. Api tiba-tiba berubah menjadi kebiruan. Wajah dukun itu perlahan menegang. Ada yang melindunginya. Ayah Lika mengepalkan tangan. Siapa? Orang yang ilmunya tidak sembarangan.
Dukun itu menatap api di depannya. Kalau begitu, ia menarik napas panjang. Kita kirim yang terakhir. Menjelang sore, Warto dan Lika berpamitan pulang. Sebelum mereka meninggalkan rumah, Datok Atu tiba-tiba menghentikan langkah Warto. Beliau menatap ke arah belakang tubuh Warto dengan wajah yang berubah sangat tegang. Balan ikut menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Datok Atu berdiri tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian beliau berkata dengan suara berat, "Jangan menoleh ke belakang." Warto langsung membeku. "Ada apa, Datok?" Tatapan Datok Atu masih tertuju pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Wajahnya perlahan memucat. Dengan nada pelan namun tegas, beliau berkata, "Malam berikutnya mereka akan datang mengambil nyawamu." Ucapan Datok Atu terus terngiang di kepala Warto sepanjang perjalanan pulang. Wajah tetua adat itu terlihat jauh lebih tegang dibandingkan saat pertama kali mereka datang. Bahkan sebelum mereka meninggalkan kampung adat, Datok Atu telah meminta Balan untuk kembali menjemput mereka sebelum matahari terbenam keesokan harinya. "Malam besok jangan berada di rumah kalian," pesan Datok Atu. "Kenapa, Datok?" tanya Lika. "Karena serangan berikutnya akan menjadi penentunya." Sepanjang malam itu, Warto hampir tidak bisa tidur. Tubuhnya memang masih lemas, tetapi kali ini bukan hanya rasa sakit yang mengganggunya. Ia merasa seperti ada seseorang yang terus mengawasinya dari luar rumah. Sesekali terdengar suara ranting patah dari halaman. Ketika Warto membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Lika juga merasakan hal yang sama. Ia memilih membaca doa dalam hati sambil menggenggam tangan suaminya hingga pagi. Keesokan harinya, tepat setelah makan siang, Balan datang menjemput mereka. Langit terlihat mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Selama perjalanan menuju kampung Datok Atu, tidak banyak percakapan. Balan hanya beberapa kali melihat ke arah langit. "Semoga kita tidak terlambat," gumamnya. Saat mereka tiba di rumah Datok Atu, suasananya sudah berbeda. Puluhan warga adat tampak berkumpul di halaman rumah panjang. Beberapa lelaki tua mengenakan pakaian adat Dayak berwarna hitam dengan hiasan manik-manik. Di bagian tengah rumah telah disiapkan sebuah ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. Di lantai terlihat lingkaran yang dibuat menggunakan beras putih, daun-daunan hutan, dan potongan bambu kecil. Di empat sudut ruangan diletakkan tempayan berisi air sungai yang diambil saat matahari terbit. Datok Atu berdiri di tengah ruangan. Beliau sudah mengenakan pakaian adat lengkap. Di tangannya terdapat seikat daun dan sebuah tongkat kayu ulin yang ujungnya diikat benang merah. "Warto, masuk ke dalam lingkaran." Warto mengikuti perintah itu. Datok Atu kemudian mempersilakan Lika duduk beberapa meter di belakang suaminya. "Apapun yang terjadi nanti, jangan keluar dari tempatmu." Lika mengangguk meski wajahnya dipenuhi rasa cemas. Ritual dimulai ketika matahari mulai tenggelam. Datok Atu memejamkan mata sambil mengucapkan doa dalam bahasa Dayak yang tidak dipahami Warto maupun Lika. Beberapa tetua adat ikut mengelilingi lingkaran. Mereka mengucapkan doa dengan suara pelan namun berirama. Udara di dalam rumah mendadak berubah dingin. Api lampu minyak mulai bergoyang meski tidak ada angin. Tidak lama kemudian terdengar suara benturan dari dinding rumah. "Buk! Buk! Buk!" Suaranya pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Lika menoleh ke segala arah. "Tadi suara apa?" Balan yang duduk di sampingnya hanya memberi isyarat agar ia tetap diam. Datok Atu terus melanjutkan ritual. Beliau memercikkan air dari tempayan ke arah tubuh Warto. Begitu air mengenai kulitnya, Warto langsung mengerang kesakitan. "Ah!" Ia merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Rasa panas itu menjalar dari dada hingga ujung kaki. Belum sempat rasa itu hilang, muncul sensasi lain yang jauh lebih menyakitkan. Seolah ribuan jarum menusuk seluruh tubuhnya secara bersamaan. Warto menggigit bibirnya agar tidak berteriak terlalu keras. Keringat bercucuran dari dahinya. Datok Atu tetap membaca doa. "Jangan keluar dari lingkaran."
Warto mengangguk sambil menahan rasa sakit. Beberapa detik kemudian suara benturan di dinding berubah menjadi suara cakaran. Kreek, kreek, kreek. Suara itu datang dari semua sisi rumah. Lika mulai gemetar. Ia melihat bayangan hitam melintas di balik jendela. Awalnya hanya satu. Lalu muncul bayangan lain. Jumlahnya semakin banyak. Mereka bergerak cepat mengelilingi rumah adat. Beberapa di antaranya tampak memiliki tubuh tinggi dengan tangan yang sangat panjang. Ada pula yang merangkak seperti manusia, tetapi kepalanya menghadap ke belakang. Lika spontan menutup mulutnya. Ia takut berteriak dan mengganggu jalannya ritual. Sementara itu, Datok Atu mengambil segenggam abu putih lalu menaburkannya ke udara. Abu itu tidak langsung jatuh ke lantai. Sebaliknya, butiran-butiran kecil itu seperti tertahan di udara selama beberapa detik. Para tetua adat mulai mempercepat bacaan doa mereka. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Di saat yang hampir bersamaan, jauh di pedalaman hutan lain, dukun yang menerima bayaran dari keluarga Lika kembali menyiapkan ritual terakhir. Di dalam pondoknya, ia duduk bersila di depan sebuah tungku. Di hadapannya terdapat foto Warto, segumpal tanah kuburan, rambut panjang yang diikat benang hitam, beberapa paku berkarat, dan sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Ayah Lika bersama kedua putranya duduk memperhatikan dengan wajah tegang. "Apa malam ini akan berhasil?" tanya salah satu kakak Lika. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia menusukkan paku terakhir ke boneka jerami. Kalau masih ada yang melindunginya. Ia menarik napas panjang. Malam ini akan menjadi pertarungan terakhir. Api di tungku tiba-tiba membesar sendiri. Asap hitam memenuhi ruangan. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara keras. Di rumah adat, tubuh Warto mendadak terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Lika menjerit, "Mas!" Namun Balan segera menahan bahunya. "Jangan masuk." Tubuh Warto bergetar hebat. Matanya terpejam rapat. Dari mulutnya terdengar suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu berat dan serak. Datok Atu menghentakkan tongkat kayunya ke lantai. "Keluar!" Benturan keras terdengar bersamaan dengan suara angin yang tiba-tiba berputar di dalam ruangan. Lampu minyak hampir padam. Beberapa jendela terbuka sendiri dengan keras. Brak! Angin dingin menerpa seluruh ruangan. Bayangan-bayangan hitam di luar rumah mulai mencoba masuk melalui pintu dan jendela. Namun setiap kali mendekati lingkaran tempat Warto berada, mereka terpental seolah membentur dinding yang tidak terlihat. Datok Atu mengangkat kedua tangannya. Beliau terus mengucapkan doa tanpa berhenti. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari arah tempayan. Air di dalamnya memercik kemana-mana. Warto kembali berteriak. Dari hidungnya keluar darah. Kemudian darah juga mengalir dari telinga kirinya. Datok Atu segera menempelkan telapak tangan ke dada Warto. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti seseorang sedang batuk sangat keras. Warto memuntahkan segumpal tanah hitam yang lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam gumpalan itu terlihat beberapa paku, pecahan kaca kecil, dan rambut yang menggumpal. Begitu benda itu jatuh ke lantai, seluruh rumah berguncang selama beberapa detik. Pada saat yang sama, di pondok dukun, boneka jerami yang berada di depan tungku tiba-tiba terbakar sendiri. Dukun itu membelalakan mata. Tidak. Ia mencoba memadamkan api. Namun api justru semakin besar. Tiba-tiba ia memegangi dadanya. "Ah!" Mulutnya mengeluarkan darah. Ayah Lika berdiri panik. "Ada apa?" Dukun itu terjatuh dari tempat duduknya. Ilmunya dipatahkan. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terpental ke belakang hingga membentur dinding pondok. Di rumah besar keluarga Lika, kejadian aneh juga mulai bermunculan. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab. Figura-figura di ruang tamu jatuh satu persatu. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri. Ibu Lika berteriak ketakutan ketika melihat bayangan hitam berdiri di ujung tangga. Sementara itu,
Kakak tertua Lika yang sedang mengendarai mobil kehilangan kendali secara tiba-tiba. Mobilnya menabrak pohon besar di pinggir jalan. Ia selamat, tetapi mengalami patah tulang di bagian kaki. Kakak kedua Lika mengalami kecelakaan saat memeriksa kebun sawit. Ia terpeleset ke dalam parit dan hampir tenggelam jika tidak segera ditolong para pekerja. Dalam waktu yang hampir bersamaan, berbagai musibah datang silih berganti. Ayah Lika mulai merasa ketakutan. Ia teringat ucapan dukun beberapa minggu sebelumnya bahwa ilmu hitam yang gagal mencapai tujuan bisa kembali kepada orang yang memintanya. Wajahnya berubah pucat. Apa ini akibat perbuatanku? Tidak ada yang menjawab. Di rumah adat, suara-suara mengerikan perlahan mulai menghilang. Bayangan hitam satu persatu lenyap dari luar rumah. Udara kembali terasa hangat. Tubuh Warto yang sejak tadi tegang perlahan jatuh ke lantai. Napasnya mulai teratur. Datok Atu membuka mata. Beliau tampak sangat lelah. Keringat membasahi wajahnya. Salah seorang tetua adat menghampiri. Sudah selesai? Datok Atu mengangguk pelan. Ikatannya sudah putus. Lika langsung memeluk suaminya sambil menangis lega. Warto membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa dadanya terasa ringan. Tidak ada lagi rasa sesak. Tidak ada lagi rasa seperti ditusuk dari dalam tubuhnya. Di saat yang hampir bersamaan, seorang warga berlari menuju rumah adat. Nek! Datok! Semua orang menoleh. Dukun yang mengirim santet itu ditemukan meninggal di pondoknya. Ruangan mendadak sunyi. Datok Atu hanya menundukkan kepala. Itu akibat dari ilmu yang kembali kepada pemiliknya. Beberapa jam kemudian, kabar lain datang. Ayah Lika yang mengetahui kematian dukun tersebut langsung jatuh berlutut di depan rumahnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu dimulai. Dengan suara bergetar penuh penyesalan, ia mengakui bahwa kebencian telah membutakan hati dan membuatnya melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pagi setelah ritual di rumah adat selesai, Warto terbangun dengan perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tubuhnya memang masih lemah, tetapi rasa sesak di dada yang selama berminggu-minggu menyiksanya telah hilang. Kepalanya terasa lebih ringan. Napasnya tidak lagi pendek, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Lika yang sejak subuh duduk di samping tempat tidurnya langsung tersenyum ketika melihat suaminya membuka mata. "Mas, bagaimana rasanya?" Warto menggerakkan kedua tangannya perlahan. "Jauh lebih enak." Lika mengusap air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk matanya. "Syukurlah." Datok Atu datang menghampiri sambil membawa semangkuk air yang sudah didoakan. Beliau meminta Warto meminumnya sedikit demi sedikit. "Jangan terburu-buru pulang," ucap Datok Atu. "Tubuhmu masih perlu menyesuaikan diri." Warto mengangguk hormat. Selama 3 hari berikutnya, Warto dan Lika tetap tinggal di kampung adat. Datok Atu meminta mereka beristirahat agar kondisi Warto benar-benar pulih sebelum kembali ke rumah kontrakan. Setiap pagi, Datok Atu memeriksa keadaan Warto. Lebam-lebam yang sebelumnya memenuhi lengan, dada, dan punggung mulai memudar. Bekas goresan yang selama ini muncul tanpa sebab juga menghilang satu persatu. Nafsu makan Warto kembali seperti semula. Ia bahkan sudah mampu berjalan mengelilingi kampung tanpa merasa pusing. Warga adat yang mengetahui kejadian itu ikut merasa senang melihat perubahan kondisi Warto. Beberapa ibu-ibu datang membawa makanan. Anak-anak kecil yang sebelumnya hanya memperhatikan dari kejauhan kini berani menyapa Warto. Lika tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepada mereka. "Kalau bukan karena bantuan Datok dan semua warga di sini, mungkin suami saya sudah tidak ada," katanya dengan mata berkaca-kaca. Datok Atu hanya tersenyum tipis. "Yang menyembuhkan bukan saya." "Lalu siapa, Datok?" "Yang Maha Kuasa memberi jalan. Saya hanya berusaha." Beberapa hari kemudian, Warto dan Lika kembali ke rumah kontrakan mereka. Rumah yang sebelumnya terasa menyeramkan kini tampak jauh berbeda.
Tidak ada lagi bau busuk yang muncul setiap malam. Tidak terdengar lagi suara langkah kaki di atas plafon. Lampu tidak pernah berkedip sendiri. Suasana kembali tenang. Meski begitu, Lika masih sering terbangun tengah malam karena takut gangguan itu datang lagi. Warto selalu menenangkan istrinya. Sudah selesai. Lika mengangguk pelan. Aku cuma masih takut. Kita sudah melewati semuanya. Seminggu setelah kembali dari kampung adat, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Lika yang sedang menyapu halaman terkejut melihat siapa yang turun dari mobil. Ayah dan ibunya berdiri di depan pagar. Wajah keduanya terlihat jauh berbeda dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada lagi sorot mata angkuh. Tidak ada lagi nada bicara yang keras. Mereka justru terlihat jauh lebih tua dan kelelahan. Lika terdiam beberapa saat. Ayah. Ayahnya menundukkan kepala. Boleh kami masuk? Lika mempersilakan mereka masuk ke rumah. Warto yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Suasana menjadi canggung. Tidak ada satupun yang berbicara selama beberapa detik. Tiba-tiba ayah Lika melangkah mendekati Warto. Hal yang tidak pernah dibayangkan Warto sebelumnya pun terjadi. Pria yang dahulu mengusirnya itu menundukkan kepala. Maafkan saya. Warto terdiam. Ayah Lika melanjutkan dengan suara pelan. Saya sudah terlalu jauh. Ibunya ikut menangis. Kami dibutakan oleh kesombongan. Lika tidak mampu menahan air matanya. Selama bertahun-tahun ia mengenal ayahnya sebagai sosok yang keras kepala. Hari itu untuk pertama kalinya ia melihat ayahnya meminta maaf dengan tulus. Saya pikir uang bisa mengatur semuanya, lanjut ayah Lika. Ternyata saya salah. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah ritual Datok Atu. Dalam waktu singkat, berbagai musibah menimpa keluarga mereka. Perusahaan kayu mengalami kerugian besar karena kontrak penting dibatalkan. Harga sawit turun bersamaan dengan rusaknya sebagian lahan akibat kebakaran. Beberapa alat berat mengalami kerusakan secara bersamaan sehingga pekerjaan terhenti selama berminggu-minggu. Belum lagi biaya pengobatan kedua anaknya yang mengalami kecelakaan. Keuangan keluarga yang selama ini terlihat sangat kuat mulai goyah. Kami kehilangan hampir semuanya, ucap ayah Lika lirih. Tapi mungkin memang itu akibat dari kesalahan kami sendiri. Warto memandang pria itu cukup lama. Ia teringat semua penghinaan yang pernah diterimanya. Ia juga mengingat rasa sakit yang hampir merenggut nyawanya. Namun ia juga melihat penyesalan yang tulus di wajah mertuanya. Ayah. Lika memegang tangan ayahnya. Kami sudah memaafkan. Ayah Lika langsung menangis. Ia memeluk putrinya erat. Untuk pertama kalinya sejak Lika meninggalkan rumah, hubungan mereka kembali mencair. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Lika mulai menjalani hidup yang berbeda. Rumah besar mereka memang masih berdiri, tetapi sebagian aset perusahaan dijual untuk menutup berbagai kerugian. Mereka tidak lagi hidup dengan kemewahan seperti dahulu. Ayah Lika mulai lebih sering turun langsung mengawasi pekerjaan bersama para karyawan. Kedua kakaknya yang sudah sembuh dari kecelakaan ikut membantu membangun kembali usaha keluarga dengan cara yang lebih jujur. Perlahan-lahan hubungan mereka dengan warga sekitar juga membaik. Mereka lebih sering mengikuti kegiatan sosial dan membantu masyarakat tanpa memandang status. Sementara itu, Warto mengambil keputusan penting. Suatu sore ia datang menemui atasannya di kantor tambang. Saya ingin mengundurkan diri. Manajer perusahaan terlihat terkejut. Kondisimu sudah membaik. Kenapa ingin keluar? Warto tersenyum tipis. Saya ingin memulai hidup baru. Atasannya memahami keputusan tersebut. Selama bekerja, Warto dikenal sebagai karyawan yang rajin dan tidak pernah membuat masalah. Proses pengunduran dirinya berjalan dengan baik. Beberapa rekan kerja yang dulu sempat menjauhinya datang meminta maaf. Kami takut waktu itu. Kami salah sudah menghindarimu. Warto tidak menyimpan dendam. Ia menyalami mereka satu persatu. Semoga kita semua diberi kesehatan.
Beberapa hari sebelum kembali ke Jawa, Warto dan Lika menyempatkan diri menemui Datok Atu untuk berpamitan. Tetua adat itu menyambut mereka dengan senyum hangat. "Kalian sudah siap pulang?" "Iya, Datok," jawab Warto. "Saya ingin membawa istri saya tinggal dekat orang tua." Datok Atu mengangguk. "Itu keputusan yang baik." Lika menyerahkan sebuah bingkisan sederhana sebagai tanda terima kasih. Datok Atu menolak menerimanya. "Simpan saja." "Tapi Datok sudah menyelamatkan suami saya." Beliau tersenyum. "Kalau ingin membalas budi, lakukan satu hal." "Apa itu?" "Jangan pernah membalas kejahatan dengan kebencian." Warto dan Lika mendengarkan dengan saksama. Datok Atu melanjutkan, "Kalau orang lain berbuat jahat, jangan sampai kalian menjadi sama seperti mereka." Beliau menatap keduanya bergantian. Dendam hanya melahirkan dendam baru. Sedangkan memaafkan memberi kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik. Warto mengangguk mantap. "Saya akan mengingat pesan itu, Datok." Keesokan paginya, Warto dan Lika meninggalkan Kalimantan menggunakan kapal yang akan membawa mereka kembali ke Pulau Jawa. Beberapa barang mereka dimasukkan ke dalam mobil bak yang mengantar hingga pelabuhan. Perjalanan menuju pelabuhan melewati jalan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bekerja di tambang. Lika menatap keluar jendela. "Banyak kenangan di tempat ini." "Iya. Tapi mungkin memang sudah waktunya kita pulang." Setelah semua barang selesai dimuat ke kapal, Warto berdiri di tepi dermaga. Sebelum benar-benar meninggalkan Kalimantan, ia menoleh ke arah hutan lebat yang terbentang di kejauhan. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan. Di tepi hutan, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian adat sederhana. Datok Atu mengangkat tangan pelan sambil tersenyum ke arah mereka. Warto dan Lika membalas lambaian itu. Beberapa saat kemudian, kabut yang bergerak perlahan menutupi sosok sang tetua. Ketika kabut mulai menipis, Datok Atu sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah hamparan hutan Kalimantan yang tenang, seolah menyimpan semua rahasia yang pernah terjadi di dalamnya. Beberapa bulan setelah semua peristiwa mengerikan itu berlalu, kehidupan Warto dan Lika akhirnya kembali berjalan dengan tenang. Mereka memilih menetap di kampung halaman Warto di Jawa dan memulai hidup dari awal dengan penuh kesederhanaan. Warto bekerja di sebuah bengkel milik temannya, sementara Lika membantu usaha kecil keluarga serta sesekali berjualan makanan di pasar desa. Penghasilan mereka memang tidak sebesar ketika masih bekerja di perusahaan tambang, tetapi hati mereka jauh lebih damai. Orang tua Warto yang dahulu sempat khawatir akhirnya menerima Lika dengan sepenuh hati. Mereka melihat sendiri bagaimana Lika tetap setia mendampingi Warto saat berada di ambang kematian. Hubungan mereka sebagai sebuah keluarga semakin erat. Rumah sederhana yang mereka tinggali kini dipenuhi tawa dan rasa syukur, sesuatu yang dulu terasa begitu sulit mereka rasakan ketika masih dibayangi ketakutan. Sesekali, ketika malam tiba dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan, Warto masih teringat pada semua kejadian yang pernah dialaminya di pedalaman Kalimantan. Namun ingatan itu tidak lagi dipenuhi rasa takut. Baginya, semua itu menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar tahu ujian apa yang akan datang, tetapi selalu ada jalan keluar bagi mereka yang tetap berusaha, berdoa, dan tidak menyerah. Kabar dari Kalimantan sesekali masih mereka terima melalui Balan dan beberapa rekan kerja lama di tambang. Keluarga Lika perlahan membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang berbeda. Sebagian besar kekayaan yang dulu mereka banggakan telah habis karena berbagai musibah dan kerugian usaha yang datang berturut-turut. Mereka tidak lagi hidup bergelimang kemewahan seperti dahulu. Ayah Lika berubah menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati. Ia lebih sering membantu masyarakat sekitar, memperbaiki hubungan dengan para pekerjanya, dan berusaha menebus kesalahan yang pernah diperbuat kepada putrinya sendiri. Kakak-kakak Lika pun tidak lagi memandang rendah orang lain. Pengalaman pahit yang mereka alami mengajarkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Sementara itu, Datok Atu tetap tinggal di kampung adatnya di pedalaman Kalimantan.
Warga Dayak masih menghormatinya sebagai tetua yang bijaksana dan selalu menggunakan ilmu warisan leluhur untuk melindungi sesama, bukan untuk mencari kekuasaan ataupun menyakiti orang lain. Banyak orang datang meminta nasihat kepadanya, tetapi beliau selalu mengingatkan bahwa ilmu tanpa hati yang baik hanya akan menjadi jalan menuju petaka. Bagi Warto dan Lika, Datok Atu bukan sekadar penyelamat yang mengusir santet dari tubuh Warto. Beliau adalah sosok yang mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian, dan balas dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Hingga bertahun-tahun kemudian, Warto tidak pernah melupakan pesan terakhir yang disampaikan Datok Atu sebelum mereka meninggalkan Kalimantan. Kalau ada orang yang menyakitimu, jangan buru-buru membalas. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kejahatan yang dipelihara manusia, pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya sendiri. Pesan itu menjadi pegangan hidup Warto dan Lika dalam menjalani hari-hari mereka. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: jangan pernah menilai seseorang dari harta, jabatan, suku, ataupun status sosialnya. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh kejujuran, akhlak, dan cara memperlakukan orang lain. Restu orang tua adalah hal yang sangat penting. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Kesombongan sering membuat manusia merasa mampu mengendalikan segalanya. Padahal, sehebat apapun kekayaan dan kekuasaan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Ilmu hitam, santet, dan segala bentuk perbuatan yang bertujuan mencelakakan orang lain pada akhirnya akan membawa penderitaan bagi pelakunya sendiri. Cinta yang dibangun atas dasar kesetiaan, kepercayaan, dan pengorbanan akan mampu bertahan menghadapi ujian seberat apapun. Pertolongan bisa datang dari siapa saja. Jangan pernah meremehkan orang yang hidup sederhana, karena bisa jadi merekalah yang menjadi jalan keselamatan ketika kita berada dalam kesulitan. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih menghentikan rantai kebencian agar tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Apapun masalah yang sedang dihadapi, jangan pernah putus asa. Tetaplah berusaha, berdoa, dan percaya bahwa setiap kegelapan pada akhirnya akan menemukan cahaya.